Justru yang akan lebih membahayakan ini adalah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, yang seakan-akan membela NKRI padahal menikam dari belakang. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kan minal munafikin. Makanya betul kata Bung Karno, musuh yang terberat kita ini nanti adalah orang kita sendiri. Orang kita sendiri yang menggunakan style gaya orang luar. Ya makanya kalau kita sudah ikut gaya-gaya orang luar, nah ini nanti sudah beda lagi. Termasuk hadorohnya, thaqafah, nah ini akan berubah. Tradisi dan peradabannya juga akan berubah. Kenapa? Di dalam Thariqatul Alawiyah itu jalurnya itu hanya diambil dari Sayyidina Ali yang menisbatkan kepada Alawiyin, dan saya tahu juga kalau Alawi ini sebenarnya istilah Syiah. Jadi kalau ada dzurriyyah Nabi diistilahkan dengan Alawiyin, itu versi Syiah. Kalau Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya As-Sayyid Asy-Syarif gitu kan. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Khalwani gitu ya. Kenapa Kiai Khalwani mengatakan Jatman ketika dipegang oleh Habib Lutfi ini banyak pengkikisan sejarah, pemotongan sanad, termasuk amaliyah-amaliyahnya. Artinya kan ulama kita sudah tahu hal itu, dan ini sudah bukan rahasia lagi gitu. Nah akhirnya ini di tahun 2000 ini dari Rabithah Alawiyah mengeluarkan maklumat, karena di situ ada bantahan dari keluarga dan lain sebagainya, memberikan maklumat bahwa guru sekumpul ini bukan bagian dari Ba'alawi atau Alawiyin ataupun dari marga Al-Idrus. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hari ini kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan setelah pesta demokrasi dilaksanakan, tentunya Indonesia dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala ancaman yang akan merusak integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Kemarin saya coba melihat dari tayangan di YouTube itu, ada salah satu dari orang partai yang menyampaikan begini. Dia menyampaikan bahwa di 2019 ini ketika terpilihnya Pak Jokowi pada waktu itu, ini ada gerakan rekonsiliasi yang sangat luar biasa. Bahkan salah satu dari pakar politik itu mengatakan begini, andai kata di 2019 itu tidak ada rekonsiliasi, ini yang namanya sayap kiri sayap kanan mungkin sampai dini hari belum bisa bersatu, bahkan bisa menjadikan Indonesia ini integritasnya hancur. Nah akhirnya disampaikan oleh salah satu pakar tersebut, dan menurut pengamatan politik yang saya dengar ini, memang rekonsiliasi yang ada pada tahun 2019 ini adalah upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang besar. Artinya besar di sini orang-orang yang sangat luar biasa, yang mempunyai keinginan agar supaya bangsa Indonesia ini tetap utuh. Artinya tidak terporak-porandakan dengan adanya beda pilihan. Walaupun sampai dini hari kan kalau kita lihat di media ini Masya Allah masih ramai saja. Tetap yang namanya rekonsiliasi ini kan kalau di dalam bahasa ilmu fikih itu adalah as-suluh atau perdamaian. Beberapa minggu yang lalu pernah kita sampaikan dari terjadinya pesta demokrasi di 2019 ini, karena kita adalah salah satu pelaku sejarah. Ya ini hanya sekedar tahadduts bi ni'mah. Artinya kadang-kadang kan ada orang yang membicarakan seperti ini, wah kita ini seakan-akan hanya bermodalkan berbicara di media sosial, kan begitu Gus. Nah apa yang disampaikan oleh salah satu pakar politik itu, akhirnya saya baru ngeh gitu, oh iya benar juga ya. Artinya sedikit banyaknya pondok pesantren Unik itu walaupun masih banyak orang yang memandang sebelah mata, artinya ikut serta mengadakan rekonsiliasi walaupun melalui di bawah, artinya dari akar rumput, yang sehingga dari kandidat-kandidat yang berbeda ini bisa disatukan di 2019, dan itu bentuk
jiwa nasionalisnya dari para umaro kita lah begitu. Dan alhamdulillah gitu kan, ketika memang sudah terjadi rekonsiliasi, gesekan-gesekan ini terhentikan pada waktu itu. Nah, kita juga berharap mudah-mudahan di tahun ini jangan sampai terjadi apa-apa, karena berbeda pilihan, berbeda pendapat apapun itu, ini bisa diselesaikan. Nah, kalau tidak bisa diselesaikan, ya buat apa kalau ada madzhabul arba'ah gitu? Buat apa adanya kajian ilmu fikih? Artinya dikemanakan ilmu fikih kita kalau masih istilahnya satu sama lainnya saling menjatuhkan karena berbeda pilihan. Makanya pernah disampaikan oleh Ustaz Abdul Mujib, walaupun beda pilihan tetap kawan. Makanya kita bersyukur, mudah-mudahan walaupun sudah pesta demokrasi, Allah berikan kedamaian, keamanan sampai pergantiannya presiden yang akan memimpin Republik Indonesia ini. Dan juga kita doakan bagi TNI Polri yang masih bertugas mengemban amanah negara, mudah-mudahan juga diberikan kekuatan, karena paling berat yang menjaga di luar sana ini lebih berat daripada kita-kita. Maksudnya tanggung jawabnya adalah integritas. Dulu ini kita anggap separatis ini kan sudah tidak ada, sebenarnya banyak masih mengakar, sehingga kadang-kadang kita sendiri pun masih memandang sebelah mata. Fungsional daripada TNI Polri ini masih dipandang sebelah mata juga. Ini keliru. Wong bentengnya negara ini sekarang yang maju ketika di suatu daerah di mana saja di situ ada pasukan separatis. Ini yang maju bukan organisasi Islam, Gus. Ya mau itu FPI atau apa saja nggak bisa, ataupun Ansor sendiri pun, Banser, nggak ada kewenangan. Tetap negara akan memberangkatkan daripada militer. Kan begitu. Yang sudah terlatih betul-betul. Karena ancaman di kita itu memang masih banyak pasukan separatis yang menurut pemahaman sederhananya mereka kan ingin merdeka. Sebenarnya enggak, Gus. Kalau kita lihat, mau itu yang ada di Papua di mana saja, mereka bukan ingin merdeka sebenarnya, karena keterbatasan SDM yang dimiliki. Karena berbeda dengan kita yang di Jawa gitu. Saya kan pernah ngobrol tuh sama orang-orang yang pernah salah satu ini yang mengawal Abuya ini kan pernah bertugas di sana. Kalau kita lihat secara SDM-nya, mereka nggak mengenal apa itu merdeka sebenarnya, kan begitu. Tapi lebih kepada kebutuhan ekonomi. Makanya ada dari orang-orang luar yang sengaja membenturkan, mendoktrin dari kelompok-kelompok tersebut, karena bagi mereka bagaimana caranya bisa makan dengan mudah gitu, tanpa harus kerja keras. Ini kan problem daripada SDM yang sangat kurang. Makanya bagaimanapun juga, walaupun sekarang istilahnya yang di Papua, yang di mana saja, mereka tetap bagian daripada kita, bagian daripada Indonesia. Makanya mudah-mudahan kita kasih tepuk tangan dulu buat TNI dan Polri yang bertugas di sana. Ini kita menganalisa karena kita pernah ngobrol sama orang-orang yang ada dan jajak tuh banyak lah. Jadi memang SDM. Kita bersyukur di Jawa ini, artinya masih makan bangku sekolahan, bukan bangku yang dimakan. Artinya masih bisa sekolah dengan normal. Karena secara ma'isyah atau ikhtiar kasabnya, duniawinya masih mudah di kita. Nah, dan lebih untungnya lagi gitu kan, di kita ini pasukan separatisnya enggak, ya kalau nggak ada wallahu alam, ya artinya tidak nampak. Cuman yang menjadi bahaya ancaman di Jawa kita ini justru adalah politisasi agama. Kalau menurut pemahaman saya pribadi, mungkin kalau kita memahami dari apa yang disampaikan Abu Ya tadi yang ditulis Gus Ilyas, justru yang akan lebih membahayakan ini adalah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, yang seakan-akan membela NKRI padahal menikam dari belakang. Na'udzubillahi min dzalik. Itu kan minal munafikin. Karena kalau kita katakan SDM-nya rendah, gak mungkin. Wong para pelakunya aja orang-orang artinya punya pangkat gitu kan. Ini yang lebih akan membahayakan bangsa kita. Makanya betul kata Bung Karno, musuh yang terberat kita ini nanti adalah orang kita sendiri. Orang kita sendiri yang menggunakan style gaya orang luar. Ya makanya kalau kita sudah ikut gaya-gaya orang luar, nah ini nanti sudah beda lagi. Termasuk hadorohnya, thaqofah, nah ini akan berubah. Tradisi dan peradabannya juga akan berubah. Ya kita bisa lihat dengan strukturnya atau fasilitas dulu ketika Sunda Kelapa dijadikan Batavia, ini kan memang
konstruksinya Eropa. Ini kan sengaja, ada kesengajaan di mana bangsa Indonesia ini biar lupa kepada thaqafahnya, lupa kepada muhadharah-hadharahnya. Artinya keperadaban yang aslinya. Nah, kita yang ratusan tahun ingin mengembalikan sejarah ini supaya masyarakat ini sadar, memang agak sulit. Orang untuk sadar ini sulit saking lamanya. Tapi tetap kita yakin mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan terurai. Walaupun tantangannya lebih besar sekarang itu. Walaupun tidak perang secara kontak fisik, tidak perang dengan senjata, tapi perang ideologi ini lebih berat. Butuh waktu ratusan tahun. Kalau perang pakai senjata sehari 2 hari tembak mati sudah gitu, selesai. Kalau ideologi, ya ini perang ideologi ini bisa ratusan tahun karena membekas sampai anak turun kita. Kan sering kita mendengar kata Abah, sekarang kita enak, bagaimana nasib anak cucu kita ke depannya? Ada istilah dengan 500 tahun ke depan. Ini adalah perang ideologi kita. Ketika kita tidak berjuang untuk memahamkan bagaimana kita berbangsa, yang sementara ini nilai-nilai Pancasila sudah mulai terkikis. Kalau Pancasila ya nggak akan berubah. Maka benar kalau mereka mengatakan, yo Pancasila, siapa sih yang mau merubah Pancasila? Kadang-kadang ada dari golongan-golongan mereka yang mengatakan, gak ada dari oknum atau Ba'alawi yang ingin merubah Pancasila. Yo gak akan berani merubah Pancasila karena dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Tapi yang disampaikan kalau orang paham, bukan teks Pancasilanya, tapi nilai daripada Pancasilanya. Nilai Pancasila inilah yang harus kita pertahankan. Kan udah banyak sampai digembor-gembor sama Abah, persatuan dan kesatuan, gotong royong, nyatanya kan sudah mulai terkikis tuh. Yang sesederhana itu pun nilai Pancasila di kita ini sudah mulai terkikis. Terus untuk selanjutnya saya ingin sedikit mengkanter dari bahasa-bahasa orang yang mengatakan bahwa Pondok Pesantren Unik ini aliran Wahabi, Gus, atau Syiah. Yang saya pahami dari beberapa pemahaman Syiah itu mentakfirikan sahabat lain illa Ali, kecuali Sayyidina Ali. Bagi Syiah dalam akidahnya, para sahabat itu subbun, artinya khianat. Mau Abu Bakar, Umar, Utsman, yang ada adalah Sayyidina Ali. Sehingga di dalam syahadatnya orang Syiah itu ada asyhadu anna Ali waliyul. Di dalam azannya juga beda. Nah, ini bukti kalau ketika ada orang yang mengatakan bahwa akidah daripada Unik ini mirip Syiah, ya buat apa di dalam Hizbul Ghufrani ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thariqatuna, disebut semua di situ. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini sebagai perjalanan kami di dalam thariqah kami. Karena akidah kita ini seperti di sini di dalam Nafaq Dasenu kan ada ditulis, kita ambil beberapa hadis Nabi Muhammad SAW bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak pernah mentakfirikan orang lain, lebih-lebih kepada para sahabat. Gak pernah kita diajarkan mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda begini, la tasubbu ashabi faman sabbahum fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in wa la yaqbalullahu minhu sarfa wa la adla. Yang artinya, janganlah kalian mencela para sahabatku, lebih-lebih sahabat Khulafaur Rasyidin. Barang siapa yang mencela, maka baginya laknat Allah, laknat para malaikat dan segenap manusia, dan Allah tidak akan menerima amal kebaikannya. Loh, ini sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Makanya kan kemarin sempat kita sampaikan, kenapa ada pemangkasan di dalam sanad Syadziliyah, sanad Thariqah Alawiyah. Ada yang komentar kemarin, itu kan bisa terangkum dengan adanya pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah, yang ke bawahnya nanti ketemu satu darah. Maka sehingga kalau dengan Sayyidina Ali atau dengan klannya Ba'alawi Al-Muhdar Al-Atos itu cukup. Kan ada kemarin yang menjawab seperti itu. Padahal kalau di dalam masalah silsilatul masyayikh gak bisa begitu. Kalau silsilah guru ini atau mata rantai guru satu persatunya harus jelas. Kalau kita lihat di dalam TKN, ini kalau kita lihat ya, mestinya mereka ada tari saudara, bisa saja. Tapi kenapa sedetail itu satu persatu yang mempunyai estafet gitu, sehingga ditulis. Kemarin kita memberikan pertanyaan begini, kenapa di dalam Thariqatul Alawiyah itu jalurnya itu hanya diambil dari Sayyidina Ali,
yang menisbatkan kepada Alawiyin, dan saya tahu juga kalau Alawiyin ini sebenarnya istilah Syiah. Jadi kalau ada dzurriyyah Nabi diistilahkan dengan Alawiyin, itu versi Syiah. Kalau Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya As-Sayyid Asy-Syarif gitu kan. Makanya saya bikin sedikit syair itu. Ada nggak saya Gus? Jadi kalau dzurriyyah Nabi dari jalur Hasan disebutnya Asy-Syarif. Dzurriyyah jalur Nabi dari Husain namanya As-Sayyid. Nah kalau dzurriyyah dari Ubaidillah, Bang Alawi, ya wallahu a'lam bishawab, gak ngerti kan kita, makan gitu. Karena kita gak punya data. Nah di dalam pemangkasan thariqah tersebut, seharusnya ini kan kalau bahasa kita harusnya itu jangan ada yang tersembunyi. Karena di dalam amaliyah thariqah Alawiyin, saya baca dalam kitab Manhajus Sawi itu kan ada zikir. Ada zikir la ilaha illallah nafi isbat 25.000 kali, zikir ismu zat Allah 25.000 kali. Sementara kalau kita mengambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, dua zikir ini cara kaifiyahnya, ijazahnya beda orang gitu Gus. Kalau la ilaha illallah Kanjeng Nabi mengijazahkan kepada Sayyidina Ali, sementara kalau ismu zat Allahu di dalam hati kepada Abu Bakar. Nah harusnya transparan tuh mengenai tentang silsilatul masyayikh, jangan ada pangkas dalam hal itu. Kalau hanya dipangkas dengan ini kan kalau dengan adanya Ali Al-Idrus, Al-Muhdar ini kan dzurriyyah Nabi akan terkumpul karena Kanjeng Nabi ini menikah dengan Sayyidatina Aisyah. Kemarin begitu jawabannya. Ya gak bisa kalau dipangkas seperti itu. Justru itu akan membuat kita sebagai anak bangsa santri ini menjadi bodoh tentang silsilatul masyayikh. Ya kalau begitu sudah aja. Ini contoh TKN. Andai kata orang Nusantara berani memangkas, sudah aja di dalam TKN gak usah ada jalur ke atas. Dari Tuan Abdul Qadir langsung aja kepada Syekh Khatib Sambas. Atau langsung Sayyidina Syekh Abdul Karim Banten. Syekh Abdul Karim langsung Syekh Khatib Sambas langsung kepada Syekh Abdul Qadir. Gak apa-apa kalau menurut mereka. Tapi di dalam silsilatul masyayikh gak bisa. Karena mata rantai itu kita bayangkan, logika kan, analog kan. Rantai itu seperti apa bentuknya rantai? Rantai itu kan gak panjang lurus. Kecil-kecil di nyantol. Itu bentuk mata rantai atau silsilah. Nah ini harapan kita, mudah-mudahan, apalagi saya baca ada salah satu thariqah Sadiliyah Gus. Jadi di dalam thariqah Sadiliyah yang kalau berbaiat ke Pakalongan gitu, kalau berbaiat ke Pakalongan ke Habib Lutfi, di situ kan Habib Lutfi ini mengambil dari sanadnya Syekh Abdul Malik kan begitu. Nah, ketika dibuka di dalam kan ada panduannya, aslinya Purwokerto Gus, tapi di situ bukan Purwokerto, di situ Abdul Maliknya bin Yahya gitu kan. Nah ini kan secara silsilah artinya kita ngapunten lah, kita bukan berarti kurang ajar kepada ketua sufi sedunia, tidak ya. Artinya masalah silsilah ini bukan main-main. Masalah silsilah guru ini bukan main-main, salah aja bahaya. Al-isnadu binati itu benar, sanad ini kan bagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau sanadnya tidak baik, terputus, terpangkas, ya justru kita laqala man syaa ma syaa. Banyak orang yang dawir gitu loh. Jadi ngomongnya ngelantur saja, sakara PDW. Yang penting menurut pemikirannya benar, ya benar begitu. Itu laqala man syaa ma syaa. Ini yang dikhawatirkan, jangan sampai. Karena kalau kita lihat kemarin ngobrol sama salah satu dzurriyyah dari Kiai Nahrawi sendiri, bahkan andai kata Kiai Haji Nahrawi, beliau yang ada di lahirnya kalau lahirnya di Purbalingga, tapi terkenalnya Banyumas. Kalau beliau mau kembali ke Indonesia karena punya tugas di sana sebagai pentahqiq kitab, jadi beliau tidak punya kesempatan untuk mensyiarkan Sadiliyah. Bisa jadi beliau tuh yang membawa ke Indonesia. Cuman beliau kan tidak memegang estafet di Indonesia. Makanya ada Syekh Abdul Malik itu dari Purwokerto. Ya mudah-mudahan aja, artinya seperti yang disampaikan oleh Kiai Khalwani gitu ya. Kenapa Kiai Khalwani mengatakan Jatman ketika dipegang oleh Habib Lutfi ini banyak pengkikisan sejarah, pemotongan sanad, termasuk amaliyah-amaliyahnya. Artinya kan ulama kita sudah tahu hal itu, dan ini sudah bukan rahasia lagi gitu, sudah banyak orang yang tahu. Ya ini Mas tinggal lapang dada nggak menerima kritikan dari ulama kita. Artinya kalau mengatakan saya sebagai murid Abu Yamamah Ghufran mengkritik, ya ada yang lebih sepuh mengkritik daripada silsilah Sadiliyahnya beliau. Tinggal lapang dada apa enggak? Karena salah satu tanda dia itu wali ataupun bukan, dia akan legowo, batinnya akan legowo. Begitu ya. Terus yang ketiga yang ingin saya sampaikan barusan itu di grup ini ada ini Gus. Nah, ada beberapa ulama kita yang memang dulunya diba'alawikan, seperti Guru Ijai, Guru Sekumpul,
Bahkan hampir ulama-ulama besar kita ini dikaitkan dengan Ba'alawi. Bahkan guru Ijai ini dulunya menurut mereka ini adalah Al-Idrus gitu kan. Nah akhirnya ini di tahun 2000 ini dari Rabithah Alawiyah mengeluarkan maklumat, karena di situ ada bantahan dari keluarga dan lain sebagainya, memberikan maklumat bahwa guru sekumpul ini bukan bagian dari Ba'alawi atau Alawiyin ataupun dari marga Al-Idrus. Nah ini Mas Akur bukan di dulu. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Supaya, karena ini masih banyak muhibin-muhibinnya masih kekeh. Wah, kalau kamu istilahnya benci sama Habib berarti benci sama guru sekumpul. Gitu kan? Memang dulunya diba'alawikan. Tapi setelah banyak dari istilahnya ya keluarga, terus kemudian data secara verifikasinya nggak akurat, akhirnya dari Rabithah, ini surat dari Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah memberikan maklumat bahwa memang guru sekumpul bukan Al-Idrus. Bukan bagian dari Ba'alawi. Ini saya ingin umumkan supaya para muhibbin itu jangan apa namanya, kan masih ada aja tuh yang ngeyel, wah itu gitu, itu Ba'alawi bukan. Karena dari ini surat dari Rabithah Alawiyah ya yang sudah diberikan, dimaklumatkan. Lah mungkin itu saja, saya tidak panjang lebar. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga keistiqomahan kita, dan tujuan kita ini hanya ingin ketika ada yang keliru apa salahnya kita benarkan gitu kan. Ya kalau memang menurut mereka itu benar, ya monggo diklarifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.